Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Rosdiana. Saya akan mempresentasikan mengenai agama dan kesehatan mental. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri, lingkungannya, maupun mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan, baik kecerdasan secara spiritual, emosi, maupun kecerdasan intelektual. Hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, serta dicintai dan merasa aman. Sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka dalam kondisi tersebut manusia berada dalam keadaan tenang dan normal. Cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajarannya secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama paling tidak dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses pengabdi Tuhan yang setia. Agama dan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental berupa neurosis maupun psikosis, penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Mental yang sehat tidak akan terganggu oleh stresor atau penyebab terjadinya stres. Orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang dapat dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental adalah memiliki kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang datang dari lingkungannya. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling berinteraksi. Psikoanalisis dan agama. Agama sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi manusia yang erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologis. Dalam beberapa bukunya, Sigmund Freud yang dikenal sebagai pengembang psikoanalisis mencoba mengungkapkan hal itu. Agama menurut Freud tampak pada perilaku manusia sebagai simbolisasi dan kebencian terhadap ayah yang direfleksi dalam bentuk rasa takut kepada Tuhan. Secara psikologis, agama adalah ilusi manusia. Manusia lari kepada agama karena ketidakberdayaan menghadapi bencana. Dengan demikian, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan perilaku manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar dari bahaya dan dapat memberikan rasa aman. Untuk keperluan itu, manusia menciptakan Tuhan dalam pemikirannya. Behaviorism dan agama. Skinner adalah seorang tokoh behaviorism, melihat agama sebagai isme sosial yang lahir dari dua faktor penguat. Menurutnya, kegiatan agama menjadi faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketegangan. Lembaga-lembaga sosial termasuk lembaga keagamaan bertugas menjaga dan mempertahankan perilaku dan kebiasaan masyarakat.
Manusia menghadapi tuntutan yang terkandung dalam lembaga itu dan ikut melestarikan lewat cara mengikuti aturan-aturan yang telah baku. Perilaku keagamaan menurut pandangan behaviorism erat kaitannya dengan prinsip reinforcement, reward, and punishment. Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukum dan hadiah atau pahala manusia yang hanyalah sebuah robot yang bergerak secara mekanis menurut pemberian hukuman dan hadiah. Humanisme dan agama. Dalam psikologis humanistika dikenal logoterapi, logos spirit, bermakna dan juga rohani. Logoterapi dilandasi falsafah hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengaku adanya dimensi sosial pada kehidupan manusia. Kemudian logoterapi menitik beratkan pada pemahaman bahwa dambaan utama manusia yang asasi atau motif dasar manusia adalah hasrat yang hidup bermakna. Di antara hasrat itu terungkap dalam keinginan manusia untuk memiliki kebebasan dan menemukan makna hidup. Kebebasan seperti itu dilakukannya antara lain melalui karya-karya yang diciptakannya, hal-hal yang dialami dan dihayati termasuk agama dan cinta kasih dalam sikap atas keadaan dan penderitaan yang tak mungkin dielakkan. Adapun makna hidup adalah hal-hal yang memberikan nilai khusus bagi seseorang yang bila dipenuhi akan menjadikan hidupnya berharga dan akan menimbulkan penghayatan bahagia. Dalam logoterapi dikenal juga dengan peringkat makna hidup, yaitu makna hidup pribadi dan makna hidup paripurna. Tuhan merupakan sumber nilai yang maha sempurna dengan agama sebagai perwujudan tuntutannya. Disinilah barangkali letak peranan agama dalam membina kesehatan mental. Berdasarkan pendekatan logoterapi, karena bagaimanapun suatu ketika dalam kondisi yang berada dalam keadaan tanpa daya, manusia akan kehilangan pegangan dan bersikap pasrah. Dalam kondisi yang serupa ini ajaran Islam, agama yang paling tidak akan membangkitkan makna hidupnya. Makna hidup secara pribadi menurut logoterapi hanya dapat dan harus ditemukan sendiri. Ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental. 1. Memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu aktualisasi diri. Yang ketiga yaitu mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Yang keempat yaitu mampu berotonom terhadap diri sendiri atau mandiri. Yang kelima yaitu memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Dan yang keenam yaitu mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Temuan kedokteran, hubungan jiwa dan badan. Kesehatan mental atau mental hygiene adalah ilmu yang memiliki sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan ruhani. Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam ruhani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Permasalahan kesehatan mental yang menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapangan psikologi, kedokteran, psikiater, biologi, sosiologi, dan agama. Adanya hubungan jiwa atau fisik dan badan atau soma, orang yang merasa takut langsung kehilangan nafsu makan atau buang-buang air atau dalam keadaan kesal dan jengkel. Perut seseorang terasa menjadi kembung. Di bidang kedokteran dikenal beberapa macam pengobatan antara lain menggunakan bahan-bahan kimia, tablet, cairan suntik atau obat minum, elektroterapia atau sorot sinar getaran, arus listrik, citraplastik atau pijat dan yang lainnya. Selain itu juga dikenal pengobatan tradisional seperti tusuk jarum, akupuntur, mandi uap hingga cara pengobatan perdukunan.
Orang mulai mengenal pengobatan dan hipoteria, yaitu pengobatan dengan cara hipotesis, dan kemudian dikenal pula adanya istilah psikoterapi atau autoterapia, penyembuhan diri sendiri yang dilakukan tanpa menggunakan bantuan obat-obat biasa. Sesuai dengan istilahnya, maka psikoterapi dan terapia digunakan untuk menyembuhkan pasien yang menderita penyakit gangguan rohani atau jiwa. Usaha yang dilakukan untuk mengobati pasien yang menderita penyakit seperti itu dalam kasus-kasus tertentu biasanya dihubungkan dengan aspek keyakinan masing-masing. Pada dasarnya, hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling berinteraksi. Hal ini sesuai dengan konsep sosiologi modern, yaitu manusia sebagai makhluk zoopolitikon. Seseorang yang gagal dalam beradaptasi secara positif dengan lingkungannya dikatakan mengalami gangguan mental. Proses adaptif ini berbeda dengan penyesuaian sosial karena adaptif lebih aktif dan didasarkan atas kemampuan pribadi sekaligus konteks sosialnya. Terapi agama. Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan. Quran Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 97, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Psikoterapi keagamaan yaitu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama Islam mengandung tuntutan bagaimana kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Dalam doa-doa misalnya intinya adalah memohon agar kehidupan manusia diberi ketenangan, kesejahteraan, keselamatan baik dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah dengan tegas menerangkan bahwa ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir, mengingat Allah. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Jalan bagaimana cara seseorang mengatasi kesukaran ialah dengan kesabaran dan sholat. Dan Allah mensifati dirinya bahwa dialah Allah yang maha mengetahui dan bijaksana yang dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang yang beriman. Semakin dekat dengan seseorang dengan kepada Tuhannya, dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentramlah jiwanya, serta semakin mampu ia menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup. Dan demikian pula sebaliknya, semakin orang jauh dari agama, akan semakin susahlah baginya untuk mencari ketenangan batin. Ini menunjukkan bahwa agama terkait dengan ini, pendekatan diri kepada Tuhan merupakan terapi yang tepat dalam menanggulangi masalah kehidupan, termasuk di dalamnya hal-hal yang menyebabkan gangguan pada kesehatan mental.